Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulungagung dengan fasilitator Haji Ali Maki SPD MPD dan pengajar praktik Nur Sofiah MPD. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Jurnal refleksi dua mingguan merupakan sebuah catatan tentang refleksi diri setelah mengikuti sebuah kegiatan pelatihan atau upgrading skill yang ditulis secara rutin setiap 2 minggu sekali oleh para calon guru penggerak. Refleksi adalah proses evaluasi diri untuk memperbaiki kinerja dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas diri hari ini dan di masa depan. Alur pembelajaran. Berikut ini adalah refleksi yang saya uraikan dalam mempelajari pendidikan calon guru penggerak modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 30 Maret tahun 2023 melalui Sistem Learning Management System atau LMS sinkronus dan asinkronus dengan alur merdeka. Urutannya yaitu M. Mulai dari diri, E. Eksplorasi konsep, R. Ruang kolaborasi, D. Demonstrasi kontekstual, E. Elaborasi pemahaman, K. Koneksi antar materi, dan A. Aksi nyata. Model refleksi. Jurnal refleksi dua mingguan menggunakan model refleksi 5R, yaitu reporting, responding, relating, reasoning, and reconstructing. Pertama, reporting atau pelaporan, yaitu menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Yang kedua, responding atau menanggapi, yaitu menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga, relating atau mengaitkan, yaitu menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Yang keempat, reasoning adalah penalaran, yaitu menganalisis dengan detail penyebab peristiwa tersebut dapat terjadi. Yang kelima yaitu reconstructing, yaitu penyusunan, yaitu menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Bagian yang pertama adalah reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Di sini saya memulai kegiatan dengan mulai dari diri. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak ditugaskan untuk menuliskan refleksi diri mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilaksanakan, baik itu supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas. Yang kedua, eksplorasi konsep. Materi yang disajikan di dalam alur ini adalah konsep, paradigma, prinsip, alur, coaching, dan supervisi akademik dengan pendekatan coaching. Yang ketiga, ruang kolaborasi. Di sini, pada alur ini saya berlatih praktik coaching bersama calon guru penggerak lainnya dipandu oleh fasilitator dan pengajar praktik. Selanjutnya, pada demonstrasi kontekstual, pada alur ini saya kembali melakukan praktik coaching berpasangan dengan 3 calon guru penggerak yang berperan sebagai coach, coachee, dan observer secara bergantian. Kemudian pada bagian elaborasi pemahaman, jika terdapat pemahaman konsep materi coaching yang masih keliru atau masih ragu-ragu, maka pada alur inilah akan dikuatkan oleh instruktur dari pusat. Selanjutnya, koneksi antar materi. Pada alur ini, saya harus menemukan kaitan antara materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan materi pada modul-modul sebelumnya. Hingga pada bagian akhir, aksi nyata. Tahap ini merupakan bentuk implementasi coaching secara langsung agar seorang calon guru penggerak benar-benar mampu dan siap melaksanakan coaching dalam menjalankan tugasnya. Bagian berikutnya adalah responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Setelah menjalani serangkaian kegiatan pembelajaran dengan alur merdeka pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik ini, saya merasa sangat senang karena dapat memahami pengertian coaching sebagai proses pemberian bantuan kepada orang lain atau coachee secara tidak langsung dengan memberi stimulus berupa pertanyaan berbobot yang membangun daya pikir dan kreativitas kemampuan asli dari coachee tersebut.
Peran coach hanya diibaratkan sebagai sebuah pancing yang digunakan untuk membantu coach mengambil ikan dari kolam sang coach sendiri sebagai pemiliknya. Bagian berikutnya adalah responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Saya juga merasa bangga karena telah mempraktikkan coaching dengan alur Tirta ini dengan sesama calon guru penggerak lainnya, baik sebagai coach, maupun sebagai observer. Walaupun masih belum sempurna, namun saya yakin dengan terus berlatih dan mempraktikannya secara langsung, kemampuan saya akan dapat berkembang lebih baik seperti kata pepatah yang menyatakan bahwa kita bisa karena terbiasa. Selanjutnya adalah relating, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik alur merdeka ini sangat membantu saya dalam memahami materi tentang coaching. Saya mengerti bahwa sebagai seorang coach, saya harus memiliki keterampilan dan memahami coach saya mulai dari menjalin kemitraan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan eksploratif dan berbobot untuk menggali permasalahan yang dihadapi, serta bagaimana seorang coach mendengarkan penuh coachingnya untuk menciptakan komunikasi asertif di antara keduanya. Pada saat proses coaching, coach menyimak coach yang sedang berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan oleh coach, serta ikut memberi pemahaman kepada coach tentang pentingnya menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimiliki coach sendiri. Dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik ini, saya menemukan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Ketika keterampilan ini saling berkaitan dan berhubungan dan harus dikuasai oleh seorang calon guru penggerak sebagai bekal pemimpin pembelajaran, membantu teman sejawat dan mengembangkan lembaga sekolahnya masing-masing. Bagian berikutnya adalah reasoning, menganalisis dengan detail penyebab peristiwa tersebut dapat terjadi. Sebagai seorang coach, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi juga harus mampu menstimulus coach, membuat tindakan serta alternatif jalan lain yang mungkin dipraktikkan coach, dan memberikan dorongan kepada coach untuk memilih ide dan keputusan. Dorongan coach terhadap coach dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas, dan spesifik disesuaikan kebutuhan. Coach juga harus mampu mendorong coach untuk memilih orang yang akan dipercayainya menyelesaikan masalah. Coach juga harus memberikan dorongan kepada coach untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil dan dijalankan sesuai rencana capaian secara spesifik sesuai dengan jadwal yang telah dibuatnya. Hal lain yang harus diperhatikan seorang coach adalah meyakinkan coach bahwa setiap masalah pasti dapat diselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan, sehingga coach dapat leluasa menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara dengan memposisikan situasi, saling menghargai dan menghormati. Seorang coach berperan sebagai mitra bagi coach menemukan solusi melalui pertanyaan strategis untuk menemukan solusi terbaik sekaligus komitmen untuk melakukan eksekusi. Seorang coach yang baik percaya bahwa sebenarnya setiap orang memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Mereka hanya membutuhkan dorongan untuk menemukannya. Bagian terakhir adalah reconstructing, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Rencana alternatif pertama yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan sejawat dalam mengeksplorasi dirinya dalam menemukan kebutuhan belajar dan strategi pemecahan masalahnya sendiri. Melalui proses coaching menggunakan alur Tirta, coach akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya. Berikut ini saya lampirkan dokumentasi kegiatan ketika saya mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik.
Demikianlah pemaparan saya tentang Jurnal Dwi Mingguan Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.